Di atas laut, gelombang besar tiba-tiba datang dan menenggelamkan pria ke laut. Dia segera berenang ke permukaan air mencari titik untuk berpegangan. Namun saat itu sekelilingnya hanya laut. Satu-satunya yang bisa bertahan hanyalah perahu kecil yang terbalik. Dia melihat ke daratan dengan jarak yang jauh, berenang ke sana hampir tidak mungkin. Saat itu dia seakan melihat neneknya melambaikan tangan padanya. Tiba-tiba seekor burung besar terbang mendekat dan melemparkan topi di mulutnya kepadanya. Di ujung topi itu terdapat kepala tali. Dengan bantuan dua orang di pantai, mereka berhasil menyelamatkannya. Dia tidak pernah menyangka burung laut yang anaknya tekuni bisa menyelamatkannya. Meskipun dianggapnya tidak berguna, burung itu berhasil menyelamatkan nyawanya saat darurat. Setengah tahun yang lalu, bocah Michael sedang bermain di pantai. Tiba-tiba dia mendengar suara tembakan tidak jauh dari sana. Dia berlari ke sana dan terkejut melihat banyak burung laut mati di tanah. Pasti para pemburu liar sedang menikmati berburu. Saat itu, Michael menemukan 3 burung laut yang masih hidup di semak-semak. Tetapi tetangga Zoria Bill berkata padanya, anak-anak burung ini kehilangan perawatan orang tua mereka dan kemungkinan besar akan mati kelaparan segera. Melihat 3 burung muda yang lapar, Michael tidak tega membiarkan mereka mati kelaparan. Dia melepas jaketnya dengan hati-hati untuk membungkus mereka dan membawa mereka pulang untuk dirawat. Dia menemukan sebuah kotak kayu besar di dalam rumah. Dengan bantuan Bill, dia melapisi kotak dengan sedikit kertas dan jerami kering. Membangun tempat tinggal sementara untuk burung-burung muda. Setelah tempat persembunyian tersedia, langkah berikutnya adalah menyelesaikan masalah makanan mereka. Michael menemukan beberapa ikan kecil, awalnya dia berencana untuk memotongnya kecil-kecil dan memberikannya kepada mereka. Tapi Bill berkata kepadanya, bahwa anak-anak burung camar ini masih terlalu kecil untuk mencerna makanan keras seperti itu. Mereka harus membantu mereka mengunyah seperti induk burung dulu. Tetapi Michael merasa sulit untuk membayangkan memakannya. Apalagi dia harus mengunyah ikan hidup sendiri. Untungnya, di saat sulit, dia tiba-tiba teringat kipas ayahnya. Michael meletakkan ikan kecil ke dalam sebuah tong besar. Kemudian Bill mengendalikan kipas untuk menghancurkan daging ikan. Meskipun agak boros ikan, mereka akhirnya mendapatkan makanan untuk anak burung. Michael menemukan pipa kecil untuk memberi makan sedikit daging ikan kepada 3 anak burung. Melihat mereka akhirnya bisa makan, Michael merasa senang. Di dalam hatinya, dia merasa lega setidaknya tidak perlu khawatir mereka akan mati kelaparan. Malam itu, ayahnya pergi melaut untuk menangkap ikan, dan ketika pulang, mereka mencium bau ikan di rumah. Buru-buru bertanya kepada Michael apa yang terjadi. Michael dengan senang hati menjelaskan tentang 3 anak burung yang dia temui, dan memohon kepada ayah untuk membiarkannya menyimpan mereka. Meskipun ayahnya tidak suka memiliki hewan peliharaan di rumah, dia tidak menolak Michael. Karena sejak kecelakaan yang menimpa istri dan anaknya, sudah lama dia tidak melihat anak lelakinya bahagia seperti itu. Namun malam itu, Michael memberi mereka makan lagi dan menemukan bahwa anak yang paling kecil makanannya sangat sedikit, dan terlihat seperti bisa mati kapan saja. Michael khawatir itu mungkin tidak akan bertahan hidup melewati malam itu, jadi dia menggunakan handuk ayahnya untuk membuat sarang kecil untuknya. Bahkan membawa selimut tempat tidurnya ke sampingnya untuk tidur. Meskipun dia tahu itu tidak akan berpengaruh apa-apa, dia masih ingin memberitahu anak burung bahwa ada seseorang di sampingnya. Untungnya, usahanya tidak sia-sia, keesokan harinya ketiga anak burung tersebut selamat. Melihat itu, ayahnya juga membantu Michael membuat sebuah penggiling daging manual. Sehingga dia tidak perlu merusak kipas anginnya dan membuat seluruh rumah berbau ikan. Dengan makanan dan tempat tinggal yang cukup nyaman, anak burung-burung itu tumbuh sehat. Mereka tumbuh besar dengan cepat seperti ayam jantan, tetapi mereka juga makan semakin banyak, hampir harus makan 78 kali sehari. Seringkali mereka berkokok dan menuntut makanan tengah malam dengan keras hingga membuat ayah tidak bisa tidur. Namun Tom, meskipun mengeluh sepanjang hari, tetap gigih pergi melaut untuk menangkap ikan. Memberi makan 3 burung itu, tetapi semakin besar mereka, semakin besar pula makanannya, Tom mulai merasa kewalahan. Karena mereka makan terlalu banyak, dari 1 ember ikan awalnya menjadi 2 ember, bahkan sekarang 3 ember pun tidak cukup. Ayah mengatakan kepada Michael bahwa 3 anak itu harus makan setara dengan biaya makan mereka selama 2 minggu. Meskipun Michael mengerti maksud ayah, dia hanya merasa bersalah sejenak sebelum kembali bersenang-senang dengan mereka. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang anak kecil yang tidak bisa memahami penderitaan di balik hal-hal dasar itu. Tom merasa bahwa dia hanya bisa menanggung semuanya sendirian. Meskipun sedikit menderita, Tom masih berharap anak laki-lakinya bisa tumbuh bahagia. Namun tidak lama kemudian, cuaca tiba-tiba melaporkan adanya badai di laut. Pada hari itu, semua nelayan dilarang melaut. Tom berpikir akhirnya dia bisa beristirahat sejenak. Tidak disangka, 3 burung lapar terus mengikuti Tom untuk makan. Bahkan pergi ke kamar mandi pun tidak memberinya ketenangan. Tom terganggu oleh mereka sampai tidak tahan dan hanya bisa membawa mereka keluar kota. Dia berniat menghabiskan uang untuk membeli ikan untuk mereka. Di perjalanan, 3 burung itu mengikuti Michael dengan patuh, membuat orang-orang di jalan menatap dengan rasa ingin tahu. Mereka belum pernah melihat burung besar yang patuh seperti itu. Pemilik toko ikan semakin penasaran daripada saat pertama kali bertemu dengan orang yang harus membeli ikan. Namun ketika melihat 3 burung di luar pintu, dia segera mengerti semuanya. Meskipun sudah lama tinggal di pantai, aku punya sedikit pengetahuan tentang binatang makan seperti ini. Melalui kejadian ini, Tom ragu-ragu sebelum akhirnya memutuskan untuk mengingatkan Michael. Sudah waktunya untuk mengajari mereka cara bertahan hidup sendiri. Karena bagi hewan liar seperti itu, alam adalah tempat perlindungan terbaik bagi mereka. Hewan liar membutuhkan kebebasan, burung-burung ini bisa hidup hingga 340 tahun. Kita tidak bisa selalu merawat mereka butuh bersama-sama dan berkembang biak. Nak, sudah baik sekali kamu menyelamatkan mereka.
Sudah waktunya untuk memberi mereka kebebasan. Meskipun tidak rela berpisah, Michael mengerti itu yang terbaik untuk mereka. Agar setelah pergi mereka bisa hidup lebih baik, Michael memutuskan untuk mengajari mereka cara berburu terlebih dahulu. Dengan mengenakan kacamata renang, dia menyelam sebentar dan berhasil menangkap seekor ikan kecil yang siap. Melalui pengajaran yang tak henti-hentinya, burung-burung itu mulai belajar. Mungkin karena naluri bertahan hidup hewan, mereka hanya perlu mencoba beberapa kali untuk belajar. Selanjutnya, Michael berencana mengajari mereka cara terbang. Dia mengayunkan kedua tangannya saat berlari di pantai sambil bergerak. Seekor burung melihat hal itu dan dengan cepat mengikutinya, berhasil terbang. Burung pertama menjadi contoh, dan burung kedua mengikutinya. Burung itu mencoba mengayuh sayapnya dengan cepat dan berhasil terbang dari tanah. Hanya burung muda kecil terkecil yang dulu tetap diam tanpa bergerak. Michael memeluknya sambil duduk di tepi pantai. Dengan dorongan tak henti dari Michael, akhirnya burung itu bersedia mencoba membuka sayapnya saat Michael memberi isyarat untuk mengayuh sayap. Akhirnya, dengan perlahan, burung itu berhasil terbang ke langit. Melihat burung terakhir akhirnya bisa terbang dengan bebas, Michael juga merasa sedih di dalam hatinya. Karena 3 burung telah belajar keterampilan dasar bertahan hidup. Hal ini juga berarti sudah saatnya untuk berpisah. Tom membawa 3 burung ke tempat berkumpul mereka. Tom mengusir mereka. 2 burung besar cepat terbang menjauh. Michael juga berpisah dengan burung kecil itu. Kemudian memberi isyarat agar ia terbang bersama teman-temannya. Namun ia hanya mendarat di air tidak jauh dari situ, tidak tega meninggalkan Michael. Melihat itu, Michael hanya bisa menahan air mata dan pura-pura marah. Ia hanya sedikit merindukan dan terbang menjauh. Saat itu, Michael merasa kesepian seperti belum pernah sebelumnya. Kehilangan teman-teman burung yang selalu menemaninya sepanjang hari membuatnya tidak aktif seperti anak kecil. Kadang-kadang dia juga diam-diam pergi ke tempat mereka berkumpul sendirian. Berharap bisa bertemu lagi dengan 3 bayangan yang selalu dia rindukan. Namun setiap kali, perasaannya dari senang menjadi sedih. Suatu kali, dia bahkan mendengar suara tembakan di sana. Hal itu membuatnya mulai khawatir akan keselamatan mereka. Michael berbicara dengan ayahnya tentang ini tetapi Tom juga tidak punya cara. Hanya bisa menghibur anak laki-laki bahwa bulan depan akan ada pemungutan suara. Jika tempat ini menjadi kawasan konservasi satwa liar, maka beberapa burung juga akan aman. Mendengar ayahnya berkata begitu, meskipun Michael tidak memiliki banyak harapan dengan ini. Berbagi kepiting tetapi saat ini hanya bisa diam menunggu hasilnya, tapi tiba-tiba. Keesokan paginya, saat bangun, Michael melihat burung kecil terkecil berdiri di atas atap rumah. Dia ingin menyimpan burung bangau ini. Tom juga merasa ini sangat ajaib, berapa hari lagi bisa terbang sendiri. Jadi dia juga setuju untuk menyimpan burung bangau pintar ini. Sejak hari itu, Michael tidak ingin meninggalkan burung bangau itu sedetik pun. Mereka akan sering pergi bersama ke pantai. Bermain petak umpet bersama di depan rumah. Bermain seluncur pasir bersama di pantai. Dan pergi memancing bersama di tebing laut. Satu orang satu burung menjadi sahabat tak terpisahkan. Namun hari-hari indah ini hanya berlangsung selama sebulan. Malapetaka datang kepada mereka, karena hari pemungutan suara semakin dekat. Pemburu kepala datang untuk melanjutkan berburu. Sebaiknya membagikan selebaran untuk mengajak semua orang memilih menolak. Saat Michael dan ayahnya membawa burung berbelanja di kota, mereka dianggap menunjukkan sikap. Mereka mendekati dan mengatakan bahwa Michael dapat melanjutkan merawat burung liar miliknya. Tetapi jangan mengganggu kebaikan mereka yang menghalangi mereka untuk menjadi kaya. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki buah manis untuk dimakan. Michael tidak berani bertengkar dengan orang-orang ini. Satu-satunya pilihan adalah pergi dengan tenang bersama burung unta miliknya. Dia pikir ini akan berlalu, tetapi hari itu saat berjalan-jalan dengan burung unta, dia mendengar suara tembakan dari para pemburu. Burung itu dengan cerdik menyadari bahwa spesiesnya sedang diburu. Terbang ke arah yang. Saat itu, tetangga Bill juga mendengar suara berlari mendekat. Dalam kejaran 2 pemburu baru sedikit terpaksa pergi. Saat Michael merawat burung di tanah, tiba-tiba petir menyambar dengan keras. Dengan cepat, Michael dan Bill berlari ke arah laut. Ketika mereka tiba di sana, mereka melihat laut bergelombang. Ayah baru saja terhempas ke laut oleh ombak besar. Michael melihat burung camar di tiang listrik di dekatnya dan mendapatkan ide. Dia berlari ke sana. Michael berlari ke arah ayahnya dan memeluknya erat. Dia hampir kehilangan orang yang paling dicintainya. Pengalaman hampir mati di laut juga membuat Tom meneteskan air mata. Kisah burung menyelamatkan nyawa. Tidak ingin tinggal bersama ayah dan burung camar. Tempat ini memiliki segalanya yang dia sukai, jadi dari lubuk hatinya dia tidak ingin meninggalkan tempat ini. Ayah dan anak tidak setuju sehingga mereka bertengkar, namun akhirnya. Dengan suara tembakan, Michael melihat hal itu dan segera berlari gila-gilaan ingin mencegahnya. Namun kali ini ketika dia sampai, burung camar telah terkena tembakan dan jatuh dari ketinggian. Michael melindungi burung yang terluka. Dengan mata merah, dia menatap 2 pemburu. Namun kedua pemburu itu hanya memiliki kepentingan jahat di mata mereka. Mereka ingin mendekat untuk menangkap burung yang mereka buru. Untungnya saat itu ayah Michael juga datang dan membuat mereka harus pergi. Michael memeluk burung yang terluka dengan sangat sedih. Meskipun sudah sampai di rumah, dia tidak mau melepaskan burung itu. Namun pada malam hari, karena luka terlalu parah, si Bonong juga menutup kedua matanya. Michael kemudian mengubur tubuhnya di tepi pantai. Inilah tempat yang paling disukai olehnya dan si Bonong. Melalui pengalaman ini, Michael juga memahami kenyataan. Dia menyadari bahwa hanya dengan menjadi kuat dia bisa melindungi hal-hal yang ingin dilindunginya. Oleh karena itu, dia memilih untuk pergi, dengan sukarela memasuki jalan pendidikan. Mungkin mengubah semua kesedihan menjadi motivasi.
Beberapa puluh tahun kemudian, bocah kecil dulu telah menjadi pengusaha terkenal di daerahnya. Ketika Michael kembali ke tempat ini bersama cucunya, tempat itu telah menjadi kawasan berburu terlarang terbesar di setengah benua selatan di bawah pengawasan sang kakek. Meskipun burung milik Michael tidak pernah kembali, namun dengan usahanya, dia masih bisa melindungi jutaan hewan liar. Setiap makhluk memiliki jiwa dan setiap kehidupan layak untuk dicintai. Semoga semua orang bisa menghormati alam. Orang yang tidak mengkhianati Gunung Hijau juga tidak akan mengkhianati orang.